Action. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Solikan. Ini saya sedang berada di kampus Universitas Telkom Kendal. Ya, bisa dilihat teman-teman di belakang ini adalah lab multimedia. Jadi ini satu ruang kelas yang dimodifikasi menjadi sebuah laboratorium multimedia. Di sini nanti teman-teman mahasiswa bisa berkarya ya. Jadi untuk mata kuliah videografi maupun fotografi bisa untuk menggunakan ruangan sederhana ini ya. Jadi ini sangat bisa dimaksimalkan untuk khususnya teman-teman dari Universitas Telkom Kendal. Ya, baik. Kali ini saya akan memberikan tutorial ya, tapi ini bukan tentang tutorial Photoshop, bukan ya, bukan tutorial fotografi, bukan ya, bukan tutorial videografi juga bukan ya. Tapi saya di sini hanya memperkenalkan ya bahwa kita sudah punya studio yang luar biasa ya. Ya, di tangan saya sudah memegang ini namanya cutter ya, atau alat untuk memotong ya. Cut itu potong, itu orang ya. Jadi alat untuk pemotong. Kemudian saya membawa pensil, saya membawa penggaris, dan ini ada namanya isi cutter ya. Tapi saya di sini bukan mau bermain debus ya, dan saya bukan mau bermain sulap. Ya, saya akan memperagakan bagaimana teknik dasar memotong styrofoam. Kalau tidak tahu styrofoam, ini namanya adalah styrofoam ya. Kalau orang Jawa itu ngarani ini gabus ya. Gabus, dia padat tapi empuk. Empuk tapi padat ya. Ini gabus namanya ya. Nah, di sini saya menggunakan cutter yang sangat murah sekali. Ini bisa didapat di toko alat fotokopi atau di toko kelontong ya, bukan toko lontong tapi toko kelontong. Ini harganya cukup murah, 2.000 sampai 3.000. Nah, kenapa saya menggunakan alat yang sederhana? Supaya teman-teman bisa mencoba di rumah ya. Jadi ini cukup murah sekali. Ya. Nah, tetapi kalau kita membeli yang murah seperti ini biasanya pisaunya tidak tajam. Maka kita perlu menggantinya menggunakan isi. Ini adalah isi cutter. Kalau boleh saya membaca mereknya adalah Kenko ya. Ada banyak isi cutter tapi yang menurut saya bagus itu yang ini ya. Ini bukan iklan ya. Ya, saya akan menggantinya dengan yang baru. Ya, ini cutter saya yang murah, saya ganti isinya dengan yang baru. Harganya cukup murah, 2.500 saja. Oke. Ya, seperti ini. Ya, di depan saya sudah punya gabus. Ya. Untuk memotong gabus itu ada dua tipe. Jadi ini kebetulan saya adalah mantan tukang gabus ya, yang sekarang beralih profesi di dunia pendidikan ya. Kalau ceritanya seperti apa kok bisa alih profesi? Ceritanya sangat panjang, tidak akan saya terangkan di sini ya. Oke. Ini cutter. Saya sudah menyiapkan penggaris. Untuk pemula kita gunakan penggaris ya. Seperti ini. Untuk memotong itu ada dua macam. Yang pertama seperti kita menggeraji, yang kedua kita seperti menarik saja. Nah, untuk memotong yang pertama saya tarik seperti ini. Ya. Nah, ini hasilnya pasti halus. Supaya halus tadi bagaimana? Kita gerak lambat ya. Ini posisi cutter. Ini tidak boleh lurus, tapi dia harus seperti ini posisinya, berbaring ya, bukan rebahan tapi ini berbaring. Seperti ini ditarik, maka dia akan bisa memotong dengan sempurna. Ya, berbeda ketika ini posisinya berdiri seperti ini. Nah, maka yang terjadi apa? Ini tidak bisa terpotong dengan rapi. Ya, itu cara yang pertama. Cara kedua, kita memotong posisi berdiri, tetapi kita seperti seolah-olah menggeraji ya. Nah, ini digunakan untuk pola-pola atau potongan yang melingkar atau melengkung. Contoh, saya ada pola seperti ini, melengkung. Nah, kalau seperti ini, saya menarik cutter, dia tidak akan bisa. Maka, saya menggunakan teknik seperti menggeraji. Nah, kalau seperti menggeraji, posisi cutternya harus berdiri seperti ini. Iya. Nah, ini bisa dilihat hasilnya pasti
halus. Jadi ini teknik dasar itu ada dua macam. Yang pertama, kalau kita tarikannya lurus, memotong lurus, maka posisi cutter harus berbaring seperti ini lalu ditarik. Tapi kalau posisi melengkung atau belok, maka posisi cutter harus berdiri. Nah, ini kalau teman-teman sudah menguasai dua teknik ini, kita bisa langsung praktek untuk membuat dalam hal ini saya akan membuat apa ya? Kita bikin dua yang sederhana. Yang pertama adalah kita bikin semacam bunga. Yang kedua kita bikin ukiran. Bunga ini bisa berupa motif ya. Kalau di dunia batik ada namanya batik geometrik dan non geometri. Geometri ini sangat mudah karena sistemnya dia simetri. Saya mencontohkan, saya menggunakan penggaris ini ya. Saya akan mengukur ukuran 30 kali 30 cm. Kenapa 30? Karena kebetulan penggaris saya ukurannya 30. Ya, saya akan menggaris 30 kali 30 persegi. Ya, ini sudah dilihat kotak ya. Saya akan memotong. Masih ingat caranya ya? Untuk memotong lurus maka cutternya harus berbaring. Nah, ini bisa dipraktekkan di rumah ya, karena alatnya sangat murah sekali, Rp3.000 ya. Nah, ini pasti lurus. Oke, saya potong lagi ke sini. Ya. Jadi kita belajar teori dan langsung praktek. Ini luar biasa ini kesempatan kali ini. Nah, saya sudah mendapatkan kotak seperti ini. Kalau untuk gambar geometri, kita cukup membuat 1/4 gambar lalu kita duplikat. Kalau teman-teman pemula boleh menggunakan kertas, dipotong lalu digambar polanya, atau bisa langsung digambar di sini ya. Ini saya ketemukan ujung-ujungnya seperti ini. Ya, ini sangat gampang sekali ya. Kemudian yang tengah juga sama. Ya. Nah, seperti ini sudah ada garisnya, kelihatan ya. Tinggal saya menggambar daun misal. Daunnya seperti ini. Nah, ini satu daun, tinggal kita duplikat jadi 4. Ya, ini kebetulan saya pakai pensil, tidak menggunakan spidol, jadi mungkin penerimaan gambar kurang jelas ya. Ini saya membuat 4 kali. Nah, kalau teman-teman belajar boleh menggunakan pola, pakai kertas lalu dipotong. Ya, saya sudah mendapatkan 4 daun ya. Kemudian yang tengah masih kosong, saya kasih gambar daun lagi seperti ini. Nah, jadi ada 8 daun, yang besar 4, yang kecil 4. Ya, ini namanya motif geometri ya. Jadi dia berupa perulangan. Nah, yang tengah nanti saya kasih lingkaran supaya hasilnya lebih bagus. Nah, seperti ini kita sudah mendapatkan pola. Selanjutnya kita akan memotong bagian tepi. Nah, untuk memotong tepi tadi kita masih ingat tekniknya ya. Kalau untuk memotong gambar lengkung, maka kita posisi cutter harus berdiri seperti kita menggeraji. Nah, kalau kita beralaskan lantai atau meja, pastikan ada gabus sebagai ganjalan. Kenapa seperti ini? Ketika kita memotong, maka ujung cutter ini tidak akan menyentuh ke lantai atau ke gabus, atau ke meja. Apalagi di sini kainnya baru ya. Kalau ini saya sentuhkan ke lantai, nanti kainnya yang di sini akan lubang. Makanya ini saya harus menggunakan gabus untuk tataannya seperti ini. Oke, saya akan memulai memotong. Ya, kita posisi cutter berdiri, lalu kita seperti menggeraji, gerakannya seperti menggeraji. Nah, sampai sini berhenti ya. Lalu kita ambil dari ujung yang luar. Nah, seperti ini sistemnya ya. Jadi sampai ke dalam sini berhenti, jangan dari dalam, tapi kita ngambilnya dari sisi yang luar supaya hasil di sini rapi. Oke. Saya coba satunya. Ya, sampai di sini berhenti. Saya pindah cutter saya dari sini. Ya, seperti ini ya. Ini hasilnya akan rapi. Kemudian untuk yang sini saya samakan. Ya, ini saya tidak pakai editing ya. Jadi saya coba lebih cepat.
Ya, saya percepat karena ini perulangan langkah yang sama ya. Ya. Saya anggap teman-teman sudah bisa di langkah yang pertama tadi, sehingga ini saya anggap perulangan saja ya, seperti ini. Ya. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan pola daun seperti ini. Perhatikan di sini, ini tadi saya menggambar ada daunnya sampai sini ya. Nah, ini digunakan untuk pola dimensinya ya. Jadi gabus ini sudah 3 dimensi, sudah tebal, tapi ini belum ada reliefnya. Nah, ini kita bisa menggunakan hanya dengan cutter 3000. Caranya bagaimana? Ini memang agak susah dibanding kita memotong ya. Yang pertama kita bikin pola. Jadi ini polanya saya sudah. Nah, bagian yang mau ini saya seperti memotong tapi tidak tembus ya. Seperti ini saya seperti memotong tapi dia tidak tembus, hanya kira-kira separuh dari ketebalan gabus ya. Saya lanjut seperti ini. Oke, saya lanjutkan semuanya sampai ke 4 daunnya. Jangan sampai tembus, kalau tembus nanti jebol ya ini ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini sudah tergores luka ya, bukan luka di hatimu ya, tapi ini tidak jebol ya, jangan terlalu dalam nanti di sini jebol. Oke, bagian tengah juga sama, saya potong separuh ya, setengah ya, seperti ini ya. Kalau sudah, ini kita bisa mengambil bagian daun yang besar supaya muncul dimensinya. Saya contohkan seperti ini. Iya. Nah, ini butuh ketelitian ya. Jadi kita seperti memotong. Caranya sama seperti memotong, seperti menggeraji, tetapi tidak sampai tembus ya. Jadi seperti ini, pelan-pelan. Nah, kita bisa melihat sudah mendapatkan dimensinya ya. Tinggal kita ulang langkah ini menjadi 1, 2, 3, 4. Saya akan lebih cepat di sini. Ya. Jadi caranya sama seperti langkah pertama, hanya saja ini saya percepat. Nah, kalau nggak tembus bagaimana ini? Ya, tinggal dirapikan lagi supaya bisa diambil. Ya. Tadi saya tanpa ukuran sama sekali sehingga bentuk satu dengan yang lainnya tidak bisa sama persis. Nanti teman-teman bisa menggunakan pola supaya hasilnya simetris sama persis. Nah, ini saya sudah mendapatkan, ini sudah lebih terbentuk ya. Kemudian bagian yang sini akan saya tumpulkan ya, saya arsir seperti ini. Iya, sama caranya seperti kita waktu memotong pertama, menggeraji ya. Iya, seperti ini ya, kita sudah mendapatkan motif daun. Tinggal nanti dihaluskan. Cara menghaluskan sama. Ya, kita haluskan seperti ini. Iya. Kemudian kalau ingin di dalamnya ini ada motif atau ada lekukannya, kita tambahkan di dalamnya seperti ini. Iya. Oke. Nah, ini kita sudah mendapatkan satu motif daun. Tinggal kita ulang sampai 4 kali. Oke, saya percepat. Iya, nanti silakan teman-teman praktek, jangan terlalu cepat ya. Pelan-pelan dihayati sambil siapkan kopi ya. Karena ini resiko mainan cutter itu kalau ngantuk bisa kena tangannya ya. Ya, saya sudah tidak terhitung berapa kali kena cutter ya. Ya, seperti ini saya lanjut sampai 4 daun. Iya. Nah, saya sudah mendapatkan 4 daun. Kemudian daun yang kecil ini perlakuannya sama ya, karena ini simetris, saya perlakukan sama ya. Ya, untuk tutorial kali ini kita cukup membuat bidang sederhana seperti ini ya. Nanti jangan lupa subscribe. Untuk tutorial kedua nanti saya akan membuat bagaimana kita membuat sebuah ukiran ya, tampak 3 dimensi hanya menggunakan styrofoam. Nanti di tutorial gabus yang kedua. Ini yang pertama kita bikin yang mudah dulu. Kalau teman-teman berminat silahkan praktek ya, jangan hanya dilihat saja. Praktek di rumah ya, beli cutter, beli gabus,
Cutternya murah, gabusnya juga murah. Ya, gabus beli yang tipis saja, yang 2 cm atau 1 cm bisa untuk latihan. Siap, bosku. Ya, di toko-toko buku banyak sekali ya, jangan beli di toko pecel ya, enggak ada. Ya, harus di toko alat tulis seperti ini. Ya. Saya sudah mendapatkan motif bunga. Ini mau dilobangi lagi bisa ya. Jadi tergantung kreasi kita. Saya akan melobangi dengan bentuk yang mirip, tapi di sini agak halus ya. Ya, ini agak halus bagian yang tengah. Ya. Caranya sama. Jadi sama seperti kita menggeraji, hanya posisi cutternya yang berbeda-beda. Ya, ini seperti ini posisinya. Saya lanjut. Ya. Oke, bagian tengah saya akan memberi kotak-kotak ya. Seolah ini adalah putik sari. Ya, ini sama seperti memotong, hanya tidak tembus. Nah, ini tidak perlu diukur kalau seperti ini ya, dikira-kira saja. Nah, nggak perlu diukur 1 cm, 1 cm gitu, tidak ya, nanti kelamaan. Ya. Kalau untuk pemula memang agak susah bagian ini karena biasanya langsung patah semua. Ya. Saya rapikan. Nah, kita sudah mendapatkan motif yang sangat sederhana. Ini motif geometris. Bisa dibilang bunga, bisa dibilang batik geometris, silahkan ya. Yang penting kita sudah membuat pola yang sederhana dengan cara yang sederhana, dengan bahan yang sederhana, dengan alat yang sederhana. Jadi kalau teman-teman sudah bisa seperti ini, nanti bisa mencoba yang lebih detail lagi, lebih detail lagi. Oke, seperti itu ya. Ya, silakan. Keren, bosku. Cukup singkat sekali ya. Nanti tutorial berikutnya saya akan membuat ukiran dari styrofoam ya. Bisa dilihat seperti ini ya. Ini adalah contoh gambar ukiran. Dan ini menggambarnya tanpa pola ya. Silahkan subscribe channel saya, kemudian like. Nanti tutorial berikutnya kita akan mencoba membuat seperti ini, mulai dari menggambar sampai kita memotong dan mengarsirnya. Baik, terima kasih yang sudah bersama saya. Kita ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.